Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih berkah dengan jujur dalam muamalah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Kemudian, peserta didik dapat menghubungkan isi kandungan kedua surat tersebut tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di pasar. Lalu beliau menemui para pedagang di Madinah sering melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Mereka suka memainkan timbangan. Setelah itu muncullah surat Al-Mutaffifin agar mereka segera bertaubat dan menyadari kesalahannya. Kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Wailul lil mutaffifin. Kata wail adalah kata yang sering digunakan untuk mengungkapkan ancaman. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa saja yang menyelisihi perintahnya atau melakukan larangannya, yaitu bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa orang yang apabila membeli atau menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, bahkan meminta penuh. Namun, ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takaran tersebut secara sengaja dengan cara yang licik agar tidak diketahui pembeli. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran, atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi, atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mendapatkan haknya dari orang lain, maka sudah sepatutnya ia memberikan semua milik orang lain secara maksimal pula, baik berupa harta maupun yang lainnya. Pada ayat keempat sampai dengan keenam ini dijelaskan bahwa kaum yang berbuat curang tersebut tidaklah beriman dengan adanya hari akhir, di mana setiap amalan manusia sekecil dan seberat apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila mereka beriman, niscaya mereka menjauhkan diri dari kecurangan dan bertaubat. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur sekali lagi perilaku manusia. Sekali-kali jangan begitu, jangan berbuat curang. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Orang durhaka adalah orang yang berbuat jahat, melanggar aturan agama, dan merugikan orang lain. Untuk memberi kesan betapa besar dan seriusnya persoalan ini, kemudian Allah mengajukan pertanyaan, dan tahukah engkau apakah sijin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Sijin adalah kitab catatan amal buruk. Ada pula yang berpendapat bahwa sijin adalah nama neraka paling bawah dan sempit tempat kembali bagi mereka yang durhaka. Pada ayat ke-10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman lagi dengan kata, celakalah bagi mereka yang mendustakan datangnya hari akhir, tidak mempercayai akan kejadiannya, tidak meyakini keberadaannya, dan menganggap mustahil perkara tersebut. Kemudian Allah memberi sifat-sifat pada mereka pada ayat ke-11 sampai 13, yaitu yang pertama mu'tad.
melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian athim, berkelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan untuk membantah dan mencerca para pendusta atas ejekan mereka terhadap Al-Quran yang mengatakan Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu, padahal Al-Quran adalah kebenaran yang nyata. Mereka tidak mau menerima kebenaran karena hatinya terhalang dan tertutup sehingga cahaya hidayah tidak bisa masuk pada hati mereka. Penghalang itu adalah dosa dan amal buruk mereka semua. Tiga macam azab untuk mereka. Yang pertama, azab terhalang dari Rabb semesta alam. Pada hari akhir nanti, mereka tidak mendapatkan kesempatan melihat Tuhannya. Yang kedua, azab neraka lahim, sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat. Yang ketiga, azab celaan dan cemoohan. Dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ayat ini diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Contohnya menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk membayarkan zakatnya jika telah mencapai 1 nisab dan sampai ia berusia dewasa. Ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjelasan berikutnya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memenuhi janji kepada Allah, yakni mematuhi ketentuan yang digariskannya, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun yang lainnya. Pada akhir ayat ini, Allah menjelaskan bahwa larangan mendekati harta anak yatim, menimbang dan menakar dengan adil, berkata jujur dan memenuhi janji adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk selalu kita amalkan dan kita ingat. Kemudian kita juga mengingatkan kepada orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi